Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan dengan NIM 3333240072. Tutorial penelitian operasional 1, modul kedua mengenai metode Big M dari kelompok 24 shift 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari shift 3, yang dimana terdapat persoalan yang akan saya bacakan, yaitu toko Ananda merupakan salah satu toko yang bergerak di bidang konveksi di kota Cilegon yang produksi 4 jenis seragam sekolah, itu seragam SMA perempuan, seragam SMA laki-laki, seragam SMP perempuan, dan seragam SMP laki-laki. Nah, toko Ananda ini memiliki keterbatasan sumber daya yang harus dipenuhinya, yaitu persediaan bahan kain yang dimiliki hanya cukup untuk memproduksi seragam maksimal 125,5 unit, di mana 2 unit seragam SMA perempuan dan 2 unit seragam SMA laki-laki, serta 1,5 unit seragam SMP perempuan dan 1,5 unit seragam SMP laki-laki. Nah, selain itu, kapasitas waktu kerjanya juga dan juga tersedia maksimal 290 jam, dan kebutuhan waktunya untuk membuatnya itu seragam SMA perempuan itu 1 jam, laki-laki itu 7 jam, SMP perempuan itu 1 jam, dan laki-laki itu 6 jam. Nah, perusahaan juga memiliki kewajiban berdasarkan kontrak pesanan. Kontrak pertama itu mewajibkan setiap unit seragam SMA perempuannya dihitung dengan 8 satuan beban kerja, dan seragam SMA laki-laki itu 6 satuan beban kerja, ya, dengan total setara-rata 241 satuan beban kerja. Nah, kontrak kedua juga mewajibkan seragam SMP perempuan itu dengan 8 satuan beban kerja, dan SMP laki-laki itu 6 satuan beban kerja dengan total setara 240 satuan beban kerja. Nah, selain itu juga total produksi seragam SMA-nya itu baik perempuan maupun laki-laki itu tepat di 35 unit, dan total produksi seragam SMP-nya juga tepat di 35 unit. Nah, di sini juga terdapat keuntungan per unitnya, yang dimana SMA perempuan dengan keuntungan 90.000, SMA laki-laki 90.000, SMP perempuan 70.000, dan SMP laki-laki 70.000. Nah, berdasarkan kondisi tadi, jumlah produksi optimal dari masing-masing jenis seragam dan keuntungan maksimal yang diperolehnya itu berapa. Di sini kita akan menggunakan dua software, yaitu Microsoft Excel dan POM-QM. Nah, sebelum kita ke software POM-QM maupun Excel, di sini kita akan membuat suatu model matematikanya. Yang dimana di sini terdapat 4 jenis seragam yang kita akan buat sebagai variabel keputusannya, dimana di SMA perempuan ini sebagai X1-nya, SMA laki-laki ini sebagai X2-nya, dan SMP perempuan sebagai X3-nya, dan SMP laki-laki itu sebagai X4-nya. Nah, kemudian kita akan ke software Excel-nya. Nah, di sini kita sudah ada di software Excel-nya. Nah, kita akan membuat model matematikanya dalam bentuk umum terlebih dahulu, dimana fungsi tujuannya Zmax itu kita buat sesuai dengan variabel keputusannya, di mana tadi keuntungannya untuk S1 itu 90.000, untuk X2 itu 90.000, untuk X3 itu 70.000, dan untuk S4 itu 70.000. Di sini saya menggunakan 90 karena 90.000 kan kebanyakan, jadi saya membaginya dengan 1.000 sehingga didapat nilainya untuk masing-masing itu adalah 90, 90, 70, dan 70. Nah, kemudian ketika kita telah membuat fungsi tujuannya, kita akan membuat fungsi kendalanya, yang dimana di sini terdapat fungsi kendalanya yang sesuai dengan informasi yang terdapat pada persoalan. Dimana kan tadi pertama tuh, di fungsi pertama tuh ada persediaan bahan, yang dimana maksimalnya 122,5, dan untuk S1 itu 2, untuk S2 juga 2, untuk S3 1,5, dan untuk S4 itu 1,5. Lalu yang kedua itu ada batasan waktu dari mesin jahitnya, yang dimana maksimal jam itu 190. Nah, untuk S1 nya itu untuk memproduksi satu seragam SMA itu membutuhkan 1 jam, lalu untuk seragam SMA perempuan itu 7 jam, lalu SMP perempuan itu 1 jam, dan SMP perempuan itu 6 jam. Nah, kemudian di sini juga ada kontrak pesanan, di mana kontrak pesanan pertama itu S1 itu dapat satuan beban kerja, dan 6 satuan beban kerja dengan totalnya itu 240. Lalu di fungsi kendala yang keempat juga sama, dimana itu tuh sebagai X3 nya itu sebagai seragam SMP perempuan dengan 8 satuan beban kerja, dan juga S4 itu sebagai seragam SMP laki-laki dengan 6 satuan beban kerja dengan total 240. Di sini fungsi kendala 5 dan 6 itu dimana total unitnya itu 35. Nah, kemudian di sini ada fungsi non negatifnya. Nah, setelah kita membuat bentuk umumnya, kita akan membuat bentuk bakunya. Dimana di sini di mana fungsi kendalanya ini kita buat sesuai dengan simbol pada fungsi kendalanya. Jika simbolnya itu dia kurang dari sama dengan, maka dia akan ditambahkan dengan variabel slack-nya, di mana variabel slack itu disimbolkan dengan huruf S. Nah, sesuai dengan ketentuannya, di mana di sini bentuk umumnya itu adalah kurang dari sama dengan, maka di bentuk bakunya itu ditambahkan dengan simbol S, yaitu sini S1. Lalu di fungsi kendala kedua juga sama, karena dia simbol kurang dari sama dengan, maka ditambahkan variabel S. Karena di sini sudah ada S1-nya, maka ditambahkannya yaitu S2. Nah, kemudian untuk fungsi kendala di 3 dan 4 itu dia menggunakan simbol sama dengan, di mana simbol sama dengan itu dia hanya ditambahkan variabel artifisial saja. Nah, di sini variabel artifisialnya itu disimbolkan dengan A1 untuk fungsi kendala ketiga, dan A2 untuk fungsi kendala keempat. Dan itu juga sama seperti fungsi kendala kelima dan fungsi kendala keenam. Kemudian di fungsi kendala ketujuh itu dibuat variabel non negatifnya, di mana terdapat variabel dari fungsi kendala 1 sampai 6 itu dibuat di fungsi
non negatif yang dituju ini. Nah, kemudian kita masukkan ke fungsi tujuannya, di mana fungsi tujuannya juga di sini ada S1 dan S2 itu sebagai variabel slacknya, di mana di sini dia koefisiennya 0, dan untuk A1 sampai A4 itu dia koefisiennya min m. Kenapa min m? Karena di sini kita ingin mencari nilai maksimumnya. Jika ingin mencari nilai maksimum itu disimbolkan dengan min m. M itu adalah nilai terbesar dari si variabel artifisialnya dan disimbolkan dengan m. Untuk mencari minimasi, maka di sini ditambahkan m, karena untuk mencari minimasi itu disimbolkan dengan plus m. Nah, kemudian kita akan beralih ke tabel simplek awalnya. Nah, untuk CC-nya ini kita akan masukkan koefisien dari si fungsi tujuan, yang dimana ada 90, 90, 70, lalu ada 70, di sini ada 0, 0, di sini ada min m. Nah, kemudian di basis variabel ya, atau BV ini kita akan masukkan variabel-variabel yang ada di Genmax ini, yaitu ada X1, lalu X2, lalu X2 dan X3, lalu X4, kemudian S1, S2, lalu A1, A2, A3, A4. Nah, untuk basis variabel yang ke bawah ini kita akan masukkan dari fungsi kendala sesuai urutannya, yaitu pertama tuh S1, lalu ada S2, lalu S3, A1, lalu A2, A3 dan A4. Nah, untuk CBI-nya ini kita akan masukkan nilai-nilai yang ada di tujuannya sesuai fungsi di CJ-nya ini, dimana untuk S1 itu adalah 0, 0 untuk A1 itu adalah min, untuk A1 sampai A4 itu adalah min m. Nah, kemudian kita akan memasukkan nilai-nilai yang ada di fungsi tujuannya. Untuk A1 itu bernilai 2, lalu X2 itu 2, dan ini 1,5, kemudian 1,5, dan habis itu S1 nya 1, dan ini 0. Dan untuk solusinya itu 122,5. Nah, kemudian untuk S2 nya itu bernilai 1, lalu 7, 1, 6. Nah, S1 nya itu 0, sini S2 nya itu 1, min m itu 0, min 1 itu 0, lalu sampai A4 itu 0. Kemudian di A1 nya ini bernilai 8, 6, kemudian 0, 0, 0, 0. A1 nya itu 1, ini 0, 0, 0. Untuk solusi itu 140. Oh ya, maaf, untuk solusi yang S2 nya tadi itu adalah 290. Nah, kemudian untuk A2 nya ini, untuk A2 ini itu bernilai 0, 0, lalu S3 nya 8, 6, S1 nya 0, 0, 0, A2 nya 1, 0, 0, dan ini berarti 240. Nah, kemudian di X3 nya ini itu bernilai 1, 1, terus 2, lalu ini 0, itu sampai ke A2, lalu di sininya 1, dan di A4 adalah 0, dan solusinya ada 35. Nah, kemudian di A4 ini 0, 0, dan S3 nya 1, S4 nya 1, S1 itu 0, 0, 0, 0, 0, dan A4 itu 1, dan solusi 35. Nah, kemudian kita akan mencari nilai CJ nya. Bagaimana cara mencari nilai CJ? Itu dengan cara mengkali silangkan nilai dari X1 ini dengan CBI nya, yang dimana itu akan menemukan si nilai CJ nya. Di sini kita menggunakan cara sum lalu nilai min m aja. Karena apa? Karena jika 1 dikalikan 0 itu hasilnya tetap 0, maka kita akan mengalihkan dengan nilai min m aja. Maka sini ini dikalikan dengan m, dan m, kemudian kita klik enter. Nah, di sini dia menghasilkan min 9m, dan kemudian kita klik ke kanan, nah, sampai ke solusi. Nah, kemudian setelah itu kita akan menentukan akan mencari si nilai CJ dikurang CJ nya dengan cara sini CJ nya ini dikurang dengan CJ. Lalu sini min 9m dikurangin oleh 90. Nah, kemudian sini sama seperti sebelumnya. Oke, sini 0 juga 0 juga min m, harus min m, min m harus juga min m, harus juga min m. Oke, kemudian kita kemudian di sini kan nilainya masih negatif semua ya. Maka dari itu kita akan melanjutkan ke iterasi pertama. Nah, untuk lanjut ke iterasi pertama, di sini kita mencari nilai negatif yang paling besar ya, yaitu min 9m dikurangin 90. Nah, di sini kita blok saja. Lalu kita tandakan dengan memberikan warna. Nah, kemudian kita akan mencari nilai indeksnya, di mana nilai indeks ini itu adalah ditemukan dengan cara solusi dibagikan oleh X1, yaitu 0. Nah, di sini pakai titik dulu. Oke, di sini ketemu tadi ada kesalahan. Di sini saya ada kesalahan penulisan. Di sini ditulisnya 122,5 itu menggunakan titik. Oke, lalu di sini kita copy aja ke bawah. Nah, untuk ini di strip saja, enter, dan juga ini untuk strip, enter. Nah, kemudian untuk min m ya, untuk indeksnya ini, untuk mencari baris kunci itu kita mencari nilai positif yang paling kecil. Nah, nilai positif yang paling kecil kan di sini adalah 30, maka
sini kita blok saja, kita beri warna. Nah, yang tadi yang blok ini yang kita mencari nilai negatif yang paling besar itu untuk mencari baris kuncinya, dan maka titik temu yang dari baris kunci dan kolom kunci itu di angka 8 ini dia adalah elemen kuncinya atau nilai kuncinya. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke iterasi kedua. Nah, iterasi kedua untuk nilai BV itu masih sama. Lalu yang ini kita copy dulu aja. Nah, nilai CJ dan BV-nya kan masih sama, tapi yang beda itu adalah nilai BV yang nilai BV variabel yang ke bawah ini. Nah, dimana A1-nya kita gantikan sebagai X1. Nah, kemudian min M-nya kita gantikan sesuai dengan nilai CJ-nya itu 90. Maka dari itu kita akan menghitung nilainya, dimana untuk menghitung nilai-nilai ini itu kita akan menggunakan perumusan, yaitu untuk mencari nilai S1 di kolom X1 itu dengan cara sama dengan nilai lama, yaitu nilai lamanya itu S1 ini 2 itu dikurangkan, tanda kurung 2 kali, dikurangkan dengan kolom kunci itu 2 di sini, lalu kita F4 3 kali. Nah, lalu dikalikan oleh baris kunci di sini angka 8, kita F4 2 kali, kemudian tutup kurung, kita bagi dengan elemen kuncinya di angka 8, baru kita bagi kita F4 sekali, lalu kita enter. Ini oke aja. Nah, lalu kita sampai ke sini, kita bisa baik ke solusi dan juga ke bawahnya. Nah, untuk X1 nya ini menggunakan perumusan yang berbeda, di mana perumusan itu sama dengan nilai dari nilai lamanya ini, nilai lama X1 itu di angka 8 itu dibagikan oleh elemen kuncinya itu di angka 8. Lalu sini kita 4 sekali dan kita enter, kemudian kita tarik sampai ke kanan. Nah, kemudian kita akan mencari nilai CJ-nya dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, untuk mencari nilai CJ-nya dengan cara seperti tadi, min ini di sum, lalu kita menggunakan ini kurung. Nah, kemudian dan kita kalikan dengan M-nya, semua variabel M-nya, kemudian kita dan lalu kita sini 1 dikalikan oleh 90, lalu kita F4. Oke, bisa enter, lalu kita tarik ke sebelah. Oke, nah sini kita dapat nilainya, di mana di sini tetap 90, lalu di sini tuh min 9M, lalu sini tuh 0, dia 0 dan juga sudah 0. Kemudian di sini dia min M juga sama, karena dia sama min M, maka kita copy saja. Nah, di sini tuh dia 2700 dikurangin 280 M. Nah, di sini juga sama, dia nilainya 11,25 kurangin dengan ditambahkan dengan 0,125, berarti 11,25 ditambahkan dengan 0,125 M. Nah, sini dia 67,5 dikurangin oleh 67,5 dikurangin oleh 0,25. Nah, kemudian kita akan mencari nilai CJ dan CJ-nya. Di sini 0, lalu sini adalah 22,5 dikurangin 0,25 M, lalu sini itu adalah min 9 M dikurangin 70, lalu sini adalah min 7 M ini, min 7 M, min 7 M kurang oleh 10, kemudian di sini dapat 0, ini itu 11,25 yang dikurang oleh 0,125 M. Nah, kemudian sini 0, ini 0, ini 0. Oke, kemudian di sini kita akan mencari nilai negatif yang paling besarnya. Di sini adalah yang paling besar itu berarti ini min 9 10, ini kita blok ini sebagai kolom kuncinya. Nah, sebagai kolom kuncinya. Nah, kemudian kita akan mencari indeksnya. Mencari indeksnya itu dengan cara min 6,25 itu dibagikan oleh si kolom kuncinya 1,5. Nah, di sini banyak kebanyakan 1,167 berarti ini bawah. Oke, berarti ini ya Nah, oke, kemudian di sini kita akan mencari nilai yang paling nilai positif yang paling besar, nilai positif yang paling kecil, yaitu dimana nilai positif yang paling kecil itu adalah 30. Maka kita akan blok aja dan sini kita ganti warnanya menjadi lalu di sini titik temunya dari itu angka 8 itu adalah dari kolom kunci dan baris kunci itu adalah angka 8, maka di sini kita ganti warnanya. Oke, kemudian di sini masih ada nilai negatifnya, maka kita akan lanjut ke iterasi berikutnya. Sama seperti yang tadi, untuk mencari nilai iterasi keduanya itu sama seperti mencari di iterasi 1, cuma di bagian sini dia akan mengubah si A2-nya, maka di sini kita akan mengubah A2-nya menjadi X3, dan ini juga nilai min M-nya diganti menjadi 70. Mari kita hitung kembali. Sini hitung menggunakan
Oke, di sini di sini kan nilainya nilai jajan itu udah positif semua, maka di sini sudah terdapat nilai dari solusi maksimumnya dari persoalan di situ, dimana di sini di X4 nya ini dia bernilai 20, lalu di X2 nya ini dia solusinya 20, X3 nya itu adalah 15, dan X1 nya itu adalah 15. Jadi, dan solusi optimal itu adalah di 5600. Maka berikutnya kita akan ke software POMQM. Oke, selanjutnya kita akan ke software POMQM. Nah, di sini kita akan memulai dengan pilih ke modul pojok kiri atas, lalu ke linear programming. Di situ kita Ctrl N. Nah, di sini titelnya kita namakan toko Dinda Konveksi 333340072. Nah, tadi kan number of concern itu ada 6 ya. Ada fungsi kendala itu ada 6, kita pilih 6, lalu variabel itu ada 4 ya, apa aja, yaitu seragam SMA perempuan, seragam SMA laki-laki, seragam SMP perempuan, dan seragam SMP laki-laki. Berarti sini kita 4. Lalu objektif kita akan mencari maksimumnya, berarti kita maximize sini, habis itu kita klik oke. Nah, kemudian di X1 ini sebagai seragam SMA perempuan, kita tulis seragam SMAP. Ini seragam SMA L X2, lalu ini seragam SMP P X3, dan seragam SMPL X4. Nah, kemudian di sini konvensinya kita yang pertama itu adalah persediaan bahannya, dan kedua itu adalah kapasitas waktu mesinnya, lalu yang ketiga kontrak pertama, lalu yang bawahnya adalah kontrak kedua. Nah, ini total produksi SMA nya seragam SMA, dan total produksi SMP. Di situ di maksimal ini adalah fungsi tujuannya, dimana fungsi tujuan untuk X1 itu adalah kan awalnya 90.000 ya, karena 90.000 itu nolnya banyak, jadi sebagi aja dengan 1000, berarti maksimal itu adalah 90. Untuk X2 ini juga 90, 70, ini 70. Oke, ini di sini kita memasukkan semua mode matematikanya, yang dimana maksimasi ini adalah fungsi tujuannya, dan persediaan bahan sampai ke total produksi itu adalah fungsi kendalanya. Kita masukkan nilai-nilai yang sesuai dengan fungsi kendala yang sebelumnya kita tentukan. Nah, setelah itu kita langsung ke solve aja, langsung kita solve. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilainya, yang dimana untuk seragam SMA ini itu dia solusinya itu ada 15, dan X2 itu seragam laki-laki SMA laki-laki itu 20, seragam SMP perempuan itu 15, dan seragam SMP laki-laki itu 20, dengan total solusinya itu 5600 jika dikalikan 1000 berarti 560 berarti total 5.600.000 rupiah, 5.600.000 untuk solusinya. Dan di sini total produksinya itu adalah 90, dan total produksi SMP itu adalah 70. Itu juga sesuai dengan data yang kita cari di Excel. Nah, itu sesuai dengan data yang di Excel. Itu saja. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.